Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa wajib diamalkan nilai-nilainya oleh setiap warga negara Indonesia. Sebab Pancasila merupakan pemersatu bangsa di tengah perbedaan suku, ras, budaya, maupun agama. Hal tersebut ditegaskan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Epeksiman saat menggelar sosialisasi pembinaan ideologi Pancasila di Pronseu. Kita hidup di negeri ini dengan beragam macam suku, ras, maupun agama, dan kita hidup berdampingan. Untuk itu, sudah sewajibnya kita mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, seperti saling menghormati, bertoleransi, gotong royong, dan tidak mudah terprovokasi, jelas Epeksiman. Hal tersebut menurutnya menjadi modal penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa ini. Pancasila itu pedoman hidup bermasyarakat. Pancasila juga merupakan pandangan hidup bangsa yang memiliki makna bahwa segala kegiatan kehidupan bangsa Indonesia sehari-hari harus sesuai dengan sila-sila yang ada dalam Pancasila. Oleh sebab itu, Pancasila sebagai inti dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia disebut juga sebagai cita-cita moral bangsa, jelas Epeksiman. Sebab saat ini menurutnya banyak pihak yang ingin merubah ideologi negara yakni Pancasila. Gerakan yang dikenal dengan radikalisme ini terus merongrong Pancasila, membenturkan ideologi negara dengan agama. Kita sebagai anak bangsa dan khususnya generasi muda harus pandai menilai agar tidak mudah terjerumus ke dalam doktrin-doktrin radikal, tambah Epeksiman. Perkenalkan, nama saya Putri Aktama Nazira dari kelompok 3. Di sini saya akan menjawab tentang pertanyaan yang tadi disampaikan. Apa ancaman yang bisa mengancam bagi negara kita? Yang pertama, ancaman dari dalam negeri, yaitu kurangnya kepedulian di antara sesama, membudidayakan tidak kejujuran, ancaman dari luar, perilaku merusak diri, penggunaan narkoba, dan LGBT. Kalau ancaman dari luar negeri yaitu agresi penyerangan yang dilakukan oleh suatu negara ke negara lainnya. Yang kedua, pelanggaran wilayah oleh negara lain, biasanya ditandai masuknya kapal atau non-komersial ke negara. Menggunakan IT ya Pak. Nah, yang kedua, pemilih yang cerdas dan calon yang berkualitas. Nah, kita sebagai pemilih yang cerdas harus mampu menggali rekam jejak calon pemimpin yang ada, terus rajin mencari informasi dan mempelajari program. Terus kita harus tahu visi misi apa yang ditawarkan kepada masyarakat. Dan kita sebagai pemilih yang cerdas, kita harus memilih calon yang berkualitas, yaitu contohnya seperti mampu menjaga amanah, berani mengambil resiko, mampu mendengarkan suara rakyat, dan merangkul semua anggotanya. Yang ketiga, contoh kehidupan sehari-hari, nilai yang terkandung dalam Pancasila, yaitu untuk mencapai nilai keadilan pada Pancasila kelima. Pancasila contohnya seperti berlaku adil kepada semua orang sesuai hak dan kewajibannya. Dan yang kedua, merawat keseimbangan hak dan kewajiban diri sendiri. Dan yang ketiga, kita harus menghormati hak-hak orang lain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan